Setuju? Lantai dansa kita ini di zaman kekhalifahan sudah dilibas sama mereka, bener nggak? Sudah masanya kita bangkitkan lagi atau buat baru, itu kuncinya. Cara buatnya bagaimana? Ini yang jadi pertanyaan. Inilah yang teman-teman hari ini berkumpul selama 3 hari. Ujung-ujungnya kita harus membuat sesuatu yang baru. Setuju nggak? Setuju. Prinsipnya begini. Ada buku kedua, namanya The End of Alchemy. Alchemy. The End of Alchemy. Penulisnya adalah mantan gubernur Bank Sentral England. Beliau mensarikan kira-kira begini. Sejak zaman manusia punya peradaban, berapa ribu tahun yang lalu, ada sejarah menyatakan 2000 tahun yang lalu, ada yang 1000 tahun yang lalu, peradaban. Atau ada yang 6000 tahun yang lalu sejak Babilonia, itu adanya peradaban. Cita-cita manusia itu sampai sekarang tidak berubah, hanya 2. Ingin kaya raya dan ingin umur panjang sehat selalu. Betul ya? Hanya 2 itu, gitu. Nah, yang ingin umur panjang dan sehat namanya eliksir. Eliksir adalah misalnya sekarang ketemu stem cell, di mana orang yang 70 tahun dikasih stem cell bisa kayak umur 50, bisa kayak umur 40. Stem cell disebut eliksir, dan banyak sekali eliksir-eliksir baru diciptakan. Di sisi lain, kalau orang bisa menciptakan kemakmuran atau kekayaan, dia diberi nama alkemi. Jadi misalnya Merlin, sang penyihir, guru-guru para raja di Eropa, dia bisa menciptakan emas, itu disebut alkemi. Nah, alkemi ini kita harus punya. Jadi diri kita harus punya alkemi. Organisasi kita Saudagar Nusantara harus punya alkemi. Bahkan Indonesia harus punya alkemi. Saat ini saya yakin Indonesia tidak punya alkemi, betul ya? Kalau ditanya nih pejabat sekarang, maaf ya, kita tanya, Indonesia mau kemana? Nation interest Indonesia kemana? Ada yang bisa jawab? Kalau Anda nggak bisa jawab, Anda bayangin, kita nih supir taksi, tahu-tahu orang Indonesia masuk, ditanya sama supir taksinya, mau kemana? Terserah, bener nggak? Itu yang terjadi pada saat ini karena Indonesia tidak punya nation interest. Karena Indonesia tidak punya alkemi. Betul ya? Tapi bukan kita yang berada di ruangan ini. Setuju? Alkemi itu apa? Saya ceritakan dulu. Ada sebuah keluarga tahun 1800 mengumpulkan batuan-batuan. Selama 40 tahun dia kumpulkan, dan dia dan keluarganya, jadi ada yang di Afrika, di Austria, di Australia, di Eropa, di Amerika Latin, mereka mengumpulkan batuan. Dan batuan tersebut selama 40 tahun keluarga tersebut kira-kira menguasai 70-80% batuan, entah dari tambangnya atau dari hasilnya. Di tahun 1840-an tersebut mereka declare bahwa simbolnya cinta adalah batu berlian. Diamond itu simbolnya cinta. Sekarang 250 tahun kemudian, di kepala kita simbol cinta adalah berlian, benar nggak? Itu sudah masuk, itu yang disebut alkemi. Karena itu berlian dikontrol dengan ketat oleh keluarga De Beer, dari keluarga Oppenheimer namanya. Dia sudah the winner takes all, paham ya? Jadi Anda mau lawan pakai apa? Kita menemukan batu opak itu, terus kita ceritain bahwa ini adalah simbol cinta, bisa nggak? Bisa, 400 tahun kemudian mungkin, betul ya? Itu yang kita sebut the winner take all. Dia sudah ambil semua. Atau cerita lagi yang nomor 2. Ada mineral yang diproses menjadi metal. Metal itu Anda kenal mungkin namanya osmium, palladium, titanium, Anda kenal? Kalau di hukum Lavoisier itu apa? Table periodik, masih ingat? Itu termasuk
logam mulia, precious group metal. Keluarga di Inggris ini mengumpulkan tahun 50-an, 1950-an sampai 1960-an, menguasai lebih dari 50% tambang dari mineral ini. Setelah diproses, benda itu bernama platinum. Platinum diimagekan, dicitrakan. Tahun 90-an, platinum diterima dunia perbankan sebagai jaminan sama dengan emas. Paham? Keluarga ini kaya raya karena mengontrol platinum. Pertanyaannya, kenapa nggak palladium yang lebih bagus daripada platinum, lebih kinclong emas putihnya? Karena tidak ada yang mengontrol. Ini yang kita sebut the winner takes all. Ini yang disebut alkemi. Kalau kita tidak punya alkemi, jangan harap kita bisa menjadi makmur, berdaulat, masuk ke yang tidak terkendali, alias yang kita ikut aja yang sistem yang sudah ada. Ya sudah, kalau ulang tahun perkawinan ya beliin berlian, bener nggak? Jaminan pakai emas, pakai platinum, atau ya pakai dolar, gitu kan kira-kira. Itu alkemi. Saya rasa saudara-saudara, sahabat semua yang berada di ruangan ini mulai berpikir, apa alkemi Anda? Apa alkemi organisasi Anda? Kalau Anda masih me too produk, terpaksa Anda ikut sistem yang ada, ya, dan tidak mungkin Anda akan super kaya, nggak mungkin. Contoh berikutnya, saya sebagai, ada dua makhluk saya ini. Kalau hari Rebo saya adalah pegawai negeri, tetapi saya udah mengundurkan diri karena kayaknya saya beda pendapat dengan apa yang negara pemerintah saat ini lakukan. Jadi karena kebenaran adalah kebenaran, bener nggak? Versi saya loh ini ya, ngapunten. Jadi daripada tensi saya sampai beli tensimeter hanya untuk ngukur, ngecek 140/90 terus minum obat tekanan darah tinggi, paling enak adalah udah tidak berada di lingkungan yang membuat stres, bener nggak? Jadi, tapi saya mau menceritakan sedikit sebelum kita masuk ke topik bahas utama, adalah pentingnya untuk memahami geopolitik dan geostrategi. Saya belajar 6 tahun oleh negara untuk mempelajari ilmu beginian, terus sampai sekarang asal mengajar di lembaga dari tahun 98 sampai sekarang. 4 tahun terakhir dengan Pak Riamizar Yakubus sebagai staf khusus Menteri Pertahanan, dan saya mengundurkan diri di semuanya karena saya merasa ada yang nggak pas. Jadi saya mau ceritakan nggak pas, mungkin beberapa teman udah dengar, tapi sekedar saya ulangi bagaimana tidak pasnya gitu ya. Kita tahu pemerintah sekarang sangat suka membangun infrastruktur, setuju? Tidak salah membangunnya. Yang saya nggak suka adalah hutangnya, bener nggak? Jadi ada ribuan cara untuk membangun tanpa hutang. Jadi saya ceritakan dulu adalah di mana kita di Kementerian Pertahanan dulu, sekali lagi saya bukan sekarang, jadi saya bilang itu udah masa lalu saya. Kita panggil 3 departemen, BUMN karena dia akan membangun, kemudian Menteri PUPR, kemudian Menteri Perhubungan karena jalan kalau udah jadi yang mengelola Menteri Perhubungan, gitu kan? Sewaktu kita panggil, kita tanya, Bapak membangun jalan dari ujung Lampung sampai Aceh, saya angkat topi, betul ya? Yang saya mau tanya adalah, ada nggak jalan yang 3 km lurus? Mereka bertiga, pejabat ini bingung. Untuk apa Pak? Saya tanya, Anda pernah ikut Lemhanas nggak? Mereka diam. Ya untuk apa? Kalau kita perang sama Malaysia atau Singapura, kapal perang kita bisa landing di mana pesawat kita, benar nggak? Oh itu tau gunanya, dan kita nggak minta biaya. Atau kalau di Kuala Namu, di Medan, ada kapal kecelakaan di landasan,
ada 7 pesawat harusnya schedule udah landing, karena ada kecelakaan lagi diberesin, kapal itu muter-muter di Kuala Namu, 1 jam kemudian bahan bakarnya habis. Di mana bisa dimendaratkan? Oh, nggak tahu Pak. Kamu gila kali yang ngelola negara kayak bikin wali kota sebenarnya itu. Paham maksudnya? Ya, nggak sederhana kalau bikin wali kota, bikin jalanan, silakan, kapal juga nggak perlu landing di situ, bener nggak? Terus saya lihat Departemen Perhubungan, saya bilang Anda membangun 15 pelabuhan di perbatasan luar Indonesia, saya angkat topi. Triliun biayanya, saya angkat topi untuk menghidupkan ekonomi, betul nggak? Tapi kapal perang kita satu pun nggak ada yang bisa sandar, karena ada draftnya ketinggian, ada yang kerendahan, ngerti nggak? Kami nggak bisa bela negara. Jadi waktu kemarin Raja Ampat ada kapal yang nyangkut, kita nggak bisa protek karena Anda tidak ngerti bela negara. Bisa bubar negara kita ini, benar nggak? Ini bukan kampanye. Nah, ini hanya menceritakan bahwa ngelola negara itu modalnya bukan dengan belusukan doang, nggak bisa. Ya. Ini yang harus dipahami kita. Ini yang harus dipahami kita. Nah, nanti masuk ke pelajarannya nih. Jadi pelajaran. Jadi saya mau menceritakan, dan ada salah satu sesi di mana saya harus ke Konawe, gitu ya. Siapa di sini dari Sulawesi Tenggara? Wah, saya nggak lihat juga nih ada silau. Jadi di Konawe saya landing 1 jam kira-kira kabupaten itu. Ada tobong pembakar, kilen pembakar, tingginya tuh sekitar 20 meteran. Saya bilang, kenapa menggunakan teknologi yang udah 20-30 tahun yang lalu, bener nggak? Gini, tar. Ini pasti mengekspor utang nih, ngerti nggak ya? Nanti saya ceritakan tentang mengekspor utang. Saya cuma lihat, begitu saya masuk ini barang bekas, saya tahu ini ekspor utang nih. Gini ya, ini saya mau ceritakan. Saya iya pebisnis, betul kan? Bisnis kan mau untung gede. Jadi saya punya pabrik di Pasuruan, pinjem bank, riba kan? Betul ya, riba. Ya itu masa lalu kan, Tuhan maha pengampun kan? Pabrik ini 7 tahun balik modalnya. Di tahun kelima saya bilang sama perusahaan di Malaysia, saya bilang, brother, kita bikin pabrik di Malaysia. Pabriknya adalah pemurnian plastik untuk menjadi solar. Berapa investasi? Tenang, investasi gampang. Saya pindahkan pabrik saya di Pasuruan. Dipindahkan, lalu berapa? Kamu 90%, saya 10%. Baik nggak? Kamu cicil ke saya, tapi harganya harga baru, bener nggak? Tapi kan dia nggak tahu harga baru, bener nggak? Jadi begitu ini pindah, dia nyicil ke saya. Nah ini kali ini halal, bener nggak pakai bunga. Jadi bisnis itu namanya saya ekspor hutang, dia bayar saya tunai, bener ya? Nah di Konawe sama persis. Saya bilang begitu 30 tower ini berdiri, saya bilang pasti ekspor hutang, bener nggak? Jadi bener, begitu saya lihat, bener barang bekas. Iya kan? Dan Indonesia harus bayarnya ke negara mana tuh? Proyek itu paling nilainya 100 miliar kali, kita harus bayar 2 triliun, bener nggak? Saya bilang nih, goblok ini pejabat kita ini, bener nggak? Mangkal nggak Anda, bener nggak? Setuju ya? Ini saya saksi mata langsung nih, saya bilang gitu. Terus saya bilang pulang deh kita, bener nggak, ke Jakarta? Pak, nggak ke Morowali? Ada apa di sana? Beginiannya ratusan Pak, mati aja loh. Iya nggak? Terus pulang kita ke bandara. Pas di bandara banyak kan? Ini anggap aja hoax deh. Kalau kita ngomong bahwa ada orang Cina di Indonesia kan dibilangnya hoax kan? Ini hoax, udah gitu aja deh. Begitu pulang, saya lihat mereka pakai topi kan. Ini maaf ngomong nih. Saya ngelihat wajahnya. Anda tahu waktu saya sekolah 6 tahun, salah satu keilmuan saya adalah micro expression. Micro expression adalah membaca wajah, betul ya?
Jadi kalau otot manusia itu misalnya tangan ada bicep, ada tricep, ini paling major muscle-nya sekitar 5-6 biji. Tapi wajah manusia itu ada 400 minor muscle. Yang kalau dia kecewa bentuknya berubah, kalau dia bahagia bentuknya berubah, kira-kira gitu. Tahunan saya mempelajari, saya kan melihat ekspresinya. Kenapa? Karena gini, saya 6 bulan di State Penitentiary, penjara kelas kakap, saya interview orang. Anda tahu orang ke 100 saya bilang ini pembunuh nih, ini pedofil nih, karena udah kelihatan tampangnya. Setuju ya? Anda bayangkan begitu saya jalan, saya bilang sama supir yang di Konawe itu, bentar, berhenti. Orang tuh jalan, saya liatin. Dalam hati saya bilang, ini narapidana ya? Ngerti maksudnya? Jadi buruh di sana belum tentu orang normal loh. Dibuang biar kita yang nanggung. Saya bilang gendeng. Anggap bicara cuma satu orang, tapi narapidana loh, bener nggak? Apalagi ratusan atau ribuan. Saya nggak menuduh bahwa dia narapidana karena datanya tidak ada. Tapi hati saya udah bicara, ini inmate, ini orang narapidana. Jadi saya boleh dituduh hoax, karena saya juga tidak menyatakan bahwa itu pasti, tapi feeling loh. Mungkin bisa salah. 6 tahun kuliah dengan 20 tahun pengalaman di dunia beginian, bisa saja salah karena manusia, bener nggak? Tapi ini saya jadi mangkal banget, bener kan? Nah, inilah yang saya mau diawali perjumpaan kita sebelum masuk ke topik utamanya, bahwa kenapa mesti berhutang. Ini harus disudahi, betul ya? Caranya bagaimana? Jadi saya berdiskusi sama sahabat saya, dia senior saya, jauh senior saya. Dia bernama Michael Hudson. Profesor Michael Hudson ini mempunyai konsep berbeda dengan yang ada di dunia ini. Jadi di Amerika itu walaupun negara ini sontoloyo dan ontoho, tapi kebebasan berpikirnya boleh diakui, boleh kita respect, gitu ya. Jadi dunia ekonomi di Amerika itu terdiri dari 2 mazhab. Mazhab Ivy League, atau mereka yang kuliah di Ivy League. Ivy League itu ada Cornell, Columbia, ada Harvard dan lain sebagainya, yang biasanya lulusannya pergi ke Wall Street. Non Ivy League kerjanya di bank, ujung-ujungnya di IMF dan World Bank, gitu ya. Ada 2 mazhab. Pemerintah saat ini semuanya mazhabnya mazhab ini nih, bener nggak? Sementara uang perputaran di dunia ini 70% dari Wall Street. Contoh, Alibaba listingnya di mana? Di New York, bener nggak? Yang punya Wall Street, paham ya? Jadi kita lihat ini, hati-hati nih Wall Street ini. Nah, kemudian mazhabnya yang tadi yang ke IMF, World Bank ini punya lembaga rating namanya Standard & Poor's, punya Moody's gitu. Mereka bisa merating sebuah negara, Indonesia BBB, misalnya gitu, bener nggak? Kemudian di lobby naik jadi BB+, bener nggak? Investor datang nggak? Belum tentu, karena investor itu yang menunggu adalah rating dari Wall Street. JP Morgan kasih Indonesia berapa ratingnya? Goldman Sachs berapa kasih Indonesia ratingnya? Paham ya? Kalau ratingnya turun, mereka nggak masuk. Jadi kita jangan dibohongin dengan data, paham ya? Datanya benar, tapi karena orang nggak ngerti, oh iya ratingnya naik, hebat ya pemerintah sekarang, betul ya? Paham ya? Nah, ini ada makhluk ketiga. Yang Hudson punya metode ini beda sama yang pemerintah punya, swasta punya, dia ketiga. Georgia adalah negara berdaulat yang diserang sama Rusia. Crimea negara berdaulat diserang oleh Rusia, Anda tahu? Enggak tahu, nggak apa-apa. Karena bacaan kita memang dulu zamannya TVRI masih 1, kita tahu berita internasional itu up to date. Sekarang berita internasional ditutup, bener nggak? Anda nggak tahu jadinya apa di luar itu ya. Nah, pada saat ekonomi 2 negara ini goncang karena dimainin oleh Rusia, Michael Hudson membantu perekonomiannya.
Kemudian Venezuela yang menyerang Amerika dengan ekonomi, pakai narkoba, diserang balik sama Amerika dengan economic hitman, mata uangnya dijatuhin, gitu ya. Michael Hudson berdiri di sana, Venezuela masih berdiri. Terakhir Erdogan, kudeta gagal di belakangnya Amerika, karena Erdogan ke Rusia dan ke Cina, disikat lagi lira. Erdogan panggil Hudson sebagai penasihat keuangan, stabil lagi lira, didukung oleh Qatar. Jadi ada banyak cara pada saat mereka bermain economic warfare atau perang ekonomi yang dilakukan oleh Amerika, itu bisa di counter dengan teorinya Michael Hudson. Hudson ini sahabat saya. Nanti saya ceritakan sampai sana, karena saya harus menceritakan banyak sebelum topik kita utama masuk. Setuju ya?